Ini menyambut masa baru, Geomatika mengadakan kuliah perdana dengan narasumber Mas Firman, praktisi di bidang foto udara drone UAV. Kita bawain beberapa drone kopter maupun fixed wing dari kantor jasa survei lisensi Wedo dan Afrika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kaprodi Teknik Geomatika Universitas Dr. Sutomo. Yang terhormat Bapak Rani Dosen Teknik Geomatika Universitas Dr. Sutomo. Dan yang kami muliakan Bapak narasumber kita yang telah bergabung pada pagi hari ini, serta hadirin dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar. Berkat limpah rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti kuliah perdana Teknik Geomatika pada hari ini. Pagi. Alhamdulillah kita pagi ini bisa kumpul di forum yang rutin di Teknik Geomatika Universitas bahwa tiap awal semester ganjil kita ada kuliah perdana. Nah, meskipun tidak perdana perkuliahannya, tetapi eventnya tetap perdana. Ini kalau kita tetap on schedule, harusnya tanggal 1 itu betul-betul perdana ya. Jadi pertama kali kuliah diawali dengan kuliah perdana. Tetapi ceritanya jadi berbeda ketika ada yang suka bakar-bakar. Jadi nanti kita bikin bakar-bakar di sesi berikutnya yang lebih menarik daripada bakar-bakarnya kemarin. Nah, ini topiknya cukup menarik ya. Nanti silakan teman-teman mahasiswa baik maba maupun mala, silakan cari informasi sebanyak mungkin, ilmu sebanyak mungkin dari narasumber kita, dari Pak Firman. Dia adalah ahli core of the core di pemotretan udara. Jadi nanti silakan ditanyakan apapun sesimpel mungkin bahwa Pak, drone itu ada obengnya nggak sih? Kalau obeng itu, kalian tahu obeng nggak? Masih normal. Nah, termasuk juga barangkali yang sedang dalam sesi tantangan harus selesai semester depan, ngerapel antara KP, tema kerja, mungkin ada yang ngerapel juga dengan skripsi. Nah, barangkali dengan trio ini kalian bisa ada jalan terang. Mungkin Pak Firman, bisa nggak saya KP di tempat Bapak misalnya nih? Paling nggak satu tantangan terselesaikan kalau selesai. Artinya satu hal kerja praktek udah dapat jalan gitu ya. Kalau Pak Firman oke, silakan. Kalau Firman maaf nggak bisa, berarti kalian harus cari tempat yang lain. Dia juga monggo nanti bisa didiskusikan, disampaikan memungkinkan atau tidak, atau skripsi yang kalian pikirkan idenya bisa terakomodasi atau tidak, atau mungkin justru akan ada yang menarik di tempat beliau. Nanti silakan dieksplorasi seluas-luasnya. Jadi Pak Firman sempat tanya, Pak ini kita berapa lama? Nah ternyata saya belum berhasil menjawab. Pak Yunus sudah ngasih batasan sak luwe ini. Ngerti luwe ya? Lapar. Jadi selama belum lapar ya jangan selesai perkuliahannya. Sehingga tadi modusnya Pak Yunus sudah kalian dikasih makan ketan tadi, biar nggak cepat lapar. Jadi cukup itu supaya waktu buat narasumber akan lebih banyak lagi. Nah sesuai dengan yang diamanahkan oleh Mas Aryo MC, saya nggak tahu kok dorongannya dikasihkan saya semua untuk doa. Oke, semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah SWT, kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita berdoa. Yang beragama Islam bisa mengaminkan doa yang saya bikin. Kemudian yang non muslim silakan menyesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kita tundukkan kepalanya untuk berdoa. Semoga tetap semangat sampai akhir. Saya ada kopi nanti yang ketika ngantuk silakan seruput ke sana. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan drone UAV di wilayah terbukit dengan metode direct georeferensi. Materi ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Firman Akhirudin Hidayatullah SD, ahli dalam bidang pemotretan UAV.
Saya sedikit membacakan CV dari beliau. Ahli dalam analisis sistem data, ahli dalam manajemen proyek. Beliau telah berkecimpung di bidang survei pemetaan sejak 1998 sampai saat ini, 27 tahun. Pengalaman kerja tergabung dalam NGO Enlightenment, kemudian sebagai tenaga ahli perorangan di bidang GIS, survei dan pemetaan sejak tahun 2001 sampai 2020 dan telah laksana proyek di hampir di seluruh Indonesia kayaknya Pak. Sebagai karyawan di PT Geosat Survei Indonesia sejak tahun 2020 hingga sekarang, dan tergabung dalam Ikatan Surveyor Indonesia sebagai ketua event, workshop, pelatihan, publikasi dan promosi periode tahun 2024 sampai tahun 2027. Selanjutnya, mari kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak narasumber. Para Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Akhirudin Datullah. Karena memang anak terakhir ya. Itu saya juga kami tadi masih mungkin kurang tepat ya, karena saya masih kecimpungnya itu dari tahun 2019. Jadi kita masih sama-sama belajar di sini. Saya juga masih belajar karena kita namanya manusia pasti nggak pernah selesai belajar ya. Kemudian saya juga punya apa istilahnya tergabung dalam ABDI, Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Mas Bay yang di belakang yang menolong saya ini juga dia juga pilot pemetaan, cuman beliaunya ini punya kelebihan di bagian entertain. Tapi bisa untuk di entertain itu keahliannya beliau tadi. Peta seperti itu ya. Jadi ini pun sebetulnya kalau kalian mungkin terbiasa membuat peta, bisa jadi ada yang secara vektor ya. Kalau ini kan memang vektor, tapi asalnya adalah dari spasial. Jadi kita harus bisa membuat ini kopi, ataupun nantinya kita juga harus bisa menyusun secara jadi contohnya ini kayak foto udara, kemudian nanti kita bisa mengisikan informasinya. Ada foto 3 dimensi. Ini yang saya contohkan waktu kemarin saya membuatkan di kampus ITN. Ini adalah foto 3 dimensi yang bisa memperlihatkan bahwasanya foto itu hasilnya kita tidak cuma datar aja, bukan hanya sebuah kertas saja, tapi kalau sebuah sistem kita bisa membuatnya dengan tampilan 3 dimensi. Di sini pun bisa kita masukkan informasi nantinya. Jadi mungkin saya ya sekaligus ya bisa jadi mungkin nanti ada project ya yang membutuhkan hal seperti ini, pemeta 3 dimensi termasuk informasinya Pak. Jadi ya silakan panggil saya bisa. Mantap. Bidang apa yang kita ambil? Itu ya. Ini kasasar juga ada, kemudian surveyor juga ada, secara fotografi, kemudian ini ikatan surveyornya ya. Itu harus ada. Kemudian itu jangan istilahnya orang Indonesia kan butuhnya kan kertas ya. Kalau sama orang luar saya bilang orang luar nggak butuh. Yang penting kamu punya kemampuan sesuai udah masuk kerja. Jadi nanti biar teman-teman paham bahwasanya apa sih namanya drone yang quadcopter. Quadcopter ini yang paling 4. Ini quadcopter, kemudian nanti ada istilahnya ada drone yang VTOL atau fixed wing. Ini yang sayap. Ini contohnya 2 seri yang saat ini lagi sering digunakan. Kalau yang tidak quadcopter berarti yang fixed wing. Tinggal kebutuhan aja. Bedanya mungkin ini luasannya lebih kecil, ketinggiannya juga lebih rendah. Kalau ini luasannya lebih gede, ketinggiannya bisa lebih tinggi karena memang dia bisa sampai di angka kemarin di angka 1000 meter 1 kilo di tanah. Kalau ini kemarin maksimal saya di 500 meter seperti itu. Di lapangan kita kan masih harus menyusuri jalan ya, permukaan tanah, capek jalan seperti itu. Meskipun juga seperti ini pun juga kadang-kadang kita harus jalan seperti saya kemarin untuk menuju ke lokasi terbang take off-nya saya harus jalan 3 kilo. Dan itu pun juga lumayan menanjak. Tapi
tapi nggak secapek kalau kita pengukuran dengan bawa biosolid, water pass ataupun station seperti itu ya. Kemungkinan bahwasanya saya akan mencoba untuk masuk ke wilayahnya indirect. Jadi supaya untuk contoh aja ya, biar teman-teman di sini bisa melihat perbedaannya di mana. Jadi teman-teman kemarin sudah melakukan pemetaan, sudah melakukan belajar untuk drone. Alhamdulillah kemarin akhirnya ya ini perbedaannya adalah ketika kita zoom, ini juga mungkin bangunannya akan banyak yang ini ya, banyak istilahnya bahasa Indonesia apa bahasa Jawanya kafir lah apa ya, blur. Jadi ini ada BS itu base station, kemudian ini drone-nya, ada satelitnya. Jadi kalau kita bicara masalah direct kan berarti ini aja. Jadi drone sama satelit, karena dia drone-nya sudah punya modul GPS. Sedangkan kalau indirect, dia harus ada pengikatnya di bawah seperti itu. Base stationnya, jadi base stationnya itu bisa nanti jadi di taman RTK ya. Perbedaannya adalah kalau PPK itu pemrosesannya di belakang. Jadi ketika drone itu terbang, dia harus terhubung dengan base. Jadi nanti ada pemrosesannya di sini, ada koreksinya bahwasanya drone itu meskipun dia tidak ada modul RTK kan sudah ada GPS-nya, cuman penelitiannya yang beda. Itu yang harus dikoreksi oleh base-nya tadi itu supaya mendekati ketelitian dari base-nya sendiri. Base-nya sendiri juga punya kriteria ketelitiannya, hash-nya pengamatan harus 1 detik. Kemudian minimal itu ada dua frekuensi, L1 dan L2, tapi sekarang sudah sampai ke L5. RTK itu malah lebih cocoknya memang dengan sistem direct. Jadi dia langsung terkoreksi di situ, tinggal proses foto udaranya aja. Jadi tidak ada koreksi dengan DJP, dengan ITP seperti itu. Itu koneksi internetnya. Gitu. Jadi kalau memang teman-teman melihat bahwasanya lokasinya itu agak sulit koneksi, ya udah BW pakai sistem PPK, prosesnya di belakang. Tapi kalau ternyata masih gampang ya pakai RTK lebih enak. Koreksi dari GPS, GNS sendiri jadikan base itu bisa dikoreksi lagi dengan CORS punya Indonesia. Makanya ini aja. Dari perencanaan kita harus tahu bisa merencanakan lokasi terbangnya, AOI ya, area of interest, kemudian jalur terbangnya, kemudian wilayahnya sampai seberapa, baterai juga kita harus tahu kekuatannya, dia bisa terbang berapa lama. Kemudian ada pemasangan DJP, ground control point, dan pemasangan ICP, independent checkpoint. Tapi ini khusus yang indirect, ya, yang indirect. Cuma nanti akan saya terangkan sedikit aja. Kemudian ada data akuisisi. Jadi ketika pesawat drone itu terbang, kita harus pilot itu sebenarnya ada 2, pilot remote certificate sama asistennya. Pilot itu harus terpaku di, dia nggak boleh melihat dari mana, ada cara pilot nggak boleh lihat. Jadi lihatnya di sini. Kalau asisten harus melihat posisi pesawat di mana. Sebetulnya pilot juga bisa melihat posisinya ada di mana pesawat itu, tapi secara lokasi itu yang harus asisten yang bisa melihat. Itu ya. Di angka bisa jadi di angka 10.000 per hektarnya. Sedangkan kita foto udara itu bisa jadi kayak kemarin di Desa Binaan di 1.000 hektar. Tinggal dikalikan aja. Iya, 3 hari. 3 hari kerja di lapangan, prosesnya mungkin cuma 2 hari 3 hari, udah kantor 10. Nah, Itu kalau yang secara real ya, secara real. Cuman kalau kita kemarin kan secara pengabdian. ngerti ya. Jadi setelah kegiatan bahwasanya kita tidak bisa lepas untuk mengenali masyarakat dan kulturnya. Karena dia sekali terbang itu bisa sampai ke berapa hektar. Baterainya dari yang kocak-cak. Ini berapa volt saya lupa. Tapi dia itu sekali terbang kondisi stabil, cuaca juga bagus, bisa di angka 100 hektar sekali terbang. Kalau jangan kita anggap skene terbang, jangan. Tapi kita harus menentukan lokasinya terbuka nggak areanya. Minimal itu radiusnya minim. Saya menggunakan minim itu
radius terbukanya adalah di 3 meter. Karena apa? Supaya kita bisa melihat posisi pesawat, kemudian ketika ada di dekat kita bisa kita pantau dia aman nggak, seperti itu. Nah, ini ada yang projector itu, contohnya kelengkapannya seperti itu. Yang di bawah itu yang big wing adalah projector ini bisa terbang seperti helikopter, seperti itu. Kalau big wing kita harus memikirkan 2 hal. Yang pertama bahwasanya dia akan VTOL dulu. Memang terbangnya tegak, tapi ada juga yang dilempar, kalau ini dilempar ya, atau mungkin bisa diketapel. Kalau sekarang dia kebanyakan VTOL dulu, baru kita harus bisa merencanakan landasannya itu. Kalau pesawatnya kita, itu landasannya kan di tanah ya. Kalau ini landasannya di atas. Jadi ketika dia VTOL, kita memperkirakan amannya berapa? Mungkin clear darah pemetanya kita ketinggiannya di 80. Dia sudah bebas dari pohon, bebas dari BTS. Itu dari awal dia terbang secara big wing. Jadi secara terbang gini, posisi begini dulu, baru di atas dia akan terbang seperti ini, seperti pesawat. Nah, ketika terbang seperti pesawat seperti ini, kita harus bisa memperkirakan jaraknya dia di titik pengamatan pertama itu berapa. Sebagian besarnya tadi itu, kita kemudian, saya malas ini dulu. Dari sebagian besarnya lokasi area yang akan kita fotokan, kita harus membaginya sesuai dengan kekuatan dari baterainya yang warna hijau. Kemarin itu hampir 1000 hektar. Itu kemarin saya terbangnya adalah 11 kali. Karena satu kali terbang dia bisa di angka 100 hektar. Jadi memang saya akan terbang secara flat itu dia terbang lurus saja, datar aja di atas. Bisa juga kita terbangnya itu mengikuti kontur, mengikuti tiren. Yang sebelah kanan itu yang mengikuti tiren, kalau ini dia terbangnya flat. Kalau ketinggiannya 200 ya 200 saja. Kalau yang itu yang ada warna-warninya, dia mengikuti DEM, control point dan checkpoint. Jadi control point itu adalah titik pakunya. Jadi bumi itu kan tidak flat. Kalau orang di sini ikut flat itu ya banget gitu. Jadi bumi itu kan bulat dan lonjong ya, seperti itu. Jadi sedangkan foto dia kan flat. Jadi dia harus dipaku bumi lah istilahnya. Dipaku bumi itu dengan DCP supaya dia nanti sesuai dengan posisi di bumi. Sedangkan ICP, independent checkpoint, itu nanti digunakan untuk menghitung koreksinya. Ada rover, ada yang base, kemudian yang di bawah, yang di sebelah kanan itu adalah ketika kita melakukan pengamatan GPS. DCP dan ICP bisa menggunakan premat atau bisa jadi postmark. Contohnya yang ini, yang tanpa data tebal, yang seperti ini dan itu adalah postmark. Jadi kita harus biasa aja. Saya biasanya menggunakan software ini, tapi saya tidak mengklaim bahwasanya apa yang saya gunakan itu yang terbaik. Jadi teman-teman punya software yang juga lebih baik karena terbiasa melakukan itu ya. Itu saya menggunakan Mlit Studio softwarenya. Jadi untuk mensinkronkan antara GPS hasil foto drone, fotonya drone itu punya memuat informasi koordinat dan timestamp dan waktu. Nah itu yang dibutuhkan kalau saya menggunakan softwarenya adalah Mlit Studio itu untuk mengkoreksi hasil GPS fotonya dari drone itu dengan GNSS. Karena GNSS tergantung teman-teman itu familiarnya yang mana pakainya. Sedangkan untuk alurnya adalah yang pertama itu align foto. Align foto ini adalah kita mensejajarkan semuanya foto. Satu area yang sedemikian tadi itu besar, 1000 itu kan pasti banyak fotonya, ribuan fotonya, jadi ribuan seperti itu. Nah dia akan ditata secara otomatis oleh aplikasinya. Build and scrub, jadi ini untuk membongkar fotonya tadi itu menjadi sebuah titik-titik yang memiliki kesamaan untuk menggabungkan foto. Jadi foto itu kan ada yang namanya overlap sama satellite. Di desa binaannya Geodesi Unitomo, itu aurinya itu yang aurinya ada sebetulnya ya, cuman yang hijau itu adalah area terbangnya dalam satu kali terbang baterai. Yang di sebelah kiri adalah ini hasil fotonya. Ini hasil fotonya, baik direct maupun indirect seperti ini.
Kalau yang tadi setelah kalau yang apa? Setelah data raw-nya ini kan diproses dulu ya dengan GPS-nya. Ada 2 kali proses kalau yang directnya. Jadi tata sejajar semua. Jadi ini kan pergerakannya ya, pergerakan nanti mungkin teman-teman bisa melihat di sini. Ini umpamanya contohnya ya, yang putih ini, dia kan bergerak. Jadi memang fotonya itu harus bertampalan. Lihat di foto kiri ini adalah secara tegak, secara datar. Kemudian di sebelah kanan, mungkin kalau sudah terbiasa menggunakan mata 3D mosaic ya, mata 3D mosaic kan bisa melihat bahwasanya ini adalah bukit. Ini adalah gunung bukit yang bagian dalam dan ini yang bagian luar. Itu bisa kita bisa melihatnya, membedakannya. Kemarin tujuannya adalah memang direct georeferencing. Jadi yang terbuat adalah hanya DSM-nya saja. Masih ada tumbuh-tumbuhannya, masih ada bangunannya di sini. Kalau DTM dia langsung dibabat habis. Ini adalah permukaan tangannya. Jadi ada perbedaan ya. Masih ada kelihatan tumbuh-tumbuhannya, masih kelihatan bangunannya juga, objek perahu pun juga masih kelihatan. Kalau di sana semuanya langsung hilang. Itu perbedaannya. Bisa direct ataupun indirect, hasilnya adalah seperti ini. Ini yang kemarin titik utamanya bisnya ada di sini. Ya, jadi indirect. Jadi masih ada yang DCP-nya ini masih kita sesuaikan. Ini ada tanda hijau di sini. Kalau memang nggak kelihatan ya mohon maaf karena memang agak kecil fotonya. Jadi alhamdulillah kemarin hasilnya direct sama hasilnya indirect itu hampir mirip. Kalau yang direct itu masih ada pergeseran dari titik DCP-nya. Kalau dengan indirect setelah dikoreksi dia masuk semua titiknya. Ini kalau kemarin directnya itu titiknya masih ada di sekitar sinian. Ada pelencengan sedikit sekitar 1 meter gitu. Tapi ketika dengan indirect dengan data DCP dan ICP-nya dia terkoreksi kembali pas persis alhamdulillah. Jadi kemarin nomor 15 tahun 2014 itu kesalahan posisi horizontal CD90 itu tidak boleh atau sama dengan dari 4 meter 0,04 meter. Float jadi point float itu seperti ini, masih ada posisinya. Cuman ketika nanti dia sudah terproses, ini sudah utuh dia. Ini contohnya. Jadi mungkin teman-teman bisa membedakan di sini antara hasil foto udara sama satelit. Segini aja mungkin masih sudah clear. Kalau di foto udara ini aja skalanya, nah ini di skala 1 banding yang ini 1 bercampur ini masih bisa kita zoom lagi. Sudah nggak bisa kita lihat. Tapi kalau dari foto udara nanti rencananya Pak Yunus sama teman-teman ini untuk pemetaan data wilayah itu sangat cocok sekali. Jadi nanti ini kan memang akan saya berikan ke teman-teman sebagai pegangan ketika nanti untuk memperbaiki batas administrasi dari desa Carangpolo. Ternyata terjadi hukum pasar. Harga alat kerja itu sebanding dengan upah kita. Oke? Contoh orang alat kerjanya cangkul. Dulu tani pakai alat cangkul yang cangkul harganya 150.000, itu upahnya tidak akan melebihi alat kerjanya. Betul? Sedina macul itu paling kurang 60.000 dapat makan sekali. Tapi kalau alat kerjamu harganya 70 juta ya sehari 3 juta sangat rugi. Kalau rugi itu sudah belum. Tapi kalau alat kerjanya 70 juta yakinlah bayaranmu sehari 3 juta sangat mungkin. Benar. Ya. Nah, sehingga kita di prodi teknik pemasukan di mana alat kerja kita high teknologi, high end. High end itu bukan lagi mahal, tapi mahalnya banget. Ini 70 juta. Dan sebelah kanan ini di atas 100. Ya, 120. Oh, kalau
yang bisa kayak gini yang 120 juta sehari ya segitu. Alat JNS itu yang punya saya yang untuk nanti teman-teman itu 200 juta. Jadi kalau dulu ya, sekarang nggak seperti itu. Tapi ingat bahwa hukum bisnisnya alat kerja menentukan upah kerja. Kemarin teman-teman yang di Trawulan itu yang punya itu 1, berapa? Harganya 1,2 juta. 1,2 miliar alat kerjanya. Sehingga sehari bayarannya pilot drone yang mengoperasikan drone leader yang di Trawulan, ada videonya bisa bikin itu tinggi ya. Jadi jangan ragu, jangan apa namanya berkecil hati, alat kerjamu mahal sehingga upah kerjamu tinggi ya. Oke, aku ya pengen bisa, tapi saya dulu pernah belajar dulu ya. Saya belajar makarangnya jalan, Kan hasil. Ya. Kalau proses kayaknya nggak usah deh. Nggih. Nanti kan bisa diproses sendiri. Data rawatnya silakan diproses sendiri itu bisa. Ini contohnya size-nya 53, jadi ketika kita zoom juga masih kelihatan ini. Nah ini kalau sudah indirect, sudah dikoreksikan dengan ICP, ICP-nya itu cuma melenceng segini dong. Melencengnya cuma segini dong. Indirect. Pas. Wah, masuk tempat Rehan beli es krim itu. Direct ya sebentar ini ada sebenarnya di atas ini. Pokoknya kalau dengan apa Giso ya lumayan besar tempat ini. Pengisian pre-check sebelum terbang. Saya harus mengisi formulir bahwasanya memastikan penerbangan itu aman. Berapa jumlah baterainya awal itu harus kita tulis, kemudian nanti ketinggian terbangnya berapa, penentuannya, jamnya berapa terbangnya, kemudian kondisi baling-balingnya, kondisi kamera, semuanya harus terdata. Cuman kalau sebutkan perbedaan yang paling mendasar dari metode direct geofencing sama metode indirect geofencing. Ya, ayo. Ayo tanya duluan. Jawab dulu, kemudian nanti penelitiannya Dijelaskan Pak Mas, ada banyak metode itu direct sama indirect georeferencing. Kalau dari direct georeferencing sendiri tadi itu terbang tanpa menggunakan titik kontrol. Sedangkan indirect georeferencing itu menggunakan GCP dan ICP dengan sebagai titik kontrol. ya 90 oh, masih belum 100, cepat belum? ya sebetulnya bisa sih Pak. Oh, ya. Cuma mungkin saya tempatkan lagi. Jadi dia itu sebenarnya sudah terkontrol karena drone itu sudah membawa GPS. Cuman akan lebih dikoreksi lagi dengan GCP di proses indirectnya. Seperti itu. Jadi dia sudah terkoreksi, cuman lebih dikoreksi lagi. Itu perbedaannya utamanya. Di sini menangkap juga. Berarti hasil dari direct sama indirect itu hasilnya lebih bagus semua. Lebih bagusannya indirect. Yang ada koreksi. Siap. Wes, ya. Ya, satu lagi. Ya, pertanyaannya. Aku juga ngecek nyimak atau tidak. Tadi di dalam penentuan apakah harus indirect geofencing atau cukup direct geofencing, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Sebutkan 4 hal. Ini banyak tadi. Angkat tangan, 100.000 guys. Ayo pikirkan dulu. Yang pertama itu itunya Pak, efisiensi waktunya, terus akses dan tenaga yang ada di lapangan itu, terus ketelitian tinggi, sama biaya Pak. Belum jawab. Tangan. Ini tadi udah kelihatan. Ininya drone-nya gimana drone-nya ada modul nggak untuk direct atau indirect?
utamanya harus untuk direct. Kalau untuk direct, kalau nggak punya modulnya berarti dia nggak bisa untuk direct, harus direct. Itu yang kemarin kan banyak tadi bahannya, kemudian koneksi internetnya, luasannya, terus apa namanya aksesibilitasnya untuk pemasangan CCTV. Nah, silakan bertanya ke Mas Firman. Sama sebetulnya, hampir mirip. Kita mendaftarnya sama di Sidopinya, di Perhubungan Angkatan Udara. Saya sedikit agak kebingungan terkait metode yang sudah dibahas tadi, metode Linux emergency, di mana metode ini tanpa dikontrol oleh DCP. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kalau dalam pengambilan data pasti ada namanya dikontrol, yang data atau tentunya tidak miring atau tidak melenceng jauh dari lokasi yang kita tentukan. Nah, kira-kira apa sih yang perlu perhatian utama dari video ini? Terus seperti yang kita ketahui juga, memang di dalam drone itu kan ada GPS juga ya, ada GPS, ada heading sebagai arahannya, terus ada position. Ya. Terus dia itu kan untuk koreksi data atau fotonya itu kan gimana GPS gini. Itu yang perlu kita perhatikan utamanya apa ya? Yang di sebelah kiri ini adalah kita menggunakan direct. Jadi ketika kita lihat dari titik GCP-nya, ternyata ada pelencengan. Sedangkan kalau kita pakai indirect yang sudah terkoreksi dengan data GCP-nya, dengan GNSS-nya, dia masuk di frame. Memang hanya Geomatika Unitomo yang menyambut ide saya, pemikiran saya yang lama. Saya sudah menyampaikan keinginan saya untuk geodesi untuk berbakti ke desa. Itu tidak bersambut dengan ITN, tidak dijawab sama sekali. Dan ketika Pak Yunus menceritakan tentang punya desa binaan, kemudian saya menghantarkan ide saya tadi itu, ternyata dinaungi saya sama Pak Yunus, sama Geomatika ITN, gitu, Geomatika Unitomo. Karena memang inilah fungsinya, selain dari fungsi akademik, harus punya masa pengabdian. Itu gunanya manusia. Kayak saya juga, saya nggak akan mungkin istilahnya itu menahan kemampuan saya. Kalian bertanya apapun selama saya bisa, akan saya jawab. Saya nggak akan takut kehilangan ilmu saya, karena ilmu itu punyanya Allah. Akan saya tularkan buat kalian kalau memang banyak yang, dan saya mampu untuk menjawab. Jadi hari ini kok marah, saya malah kayak Kuliah perdana. kebiasaan ini. Jadi seperti itu, saya kepinginnya adik-adik semuanya, teman-teman semuanya ini pasti saya yakin kalian pasti akan lebih maju dari saya. Amin. Karena Ya. seorang geodet itu harus bisa mengimbangi kemajuan zaman. Gue ya, semangat geodesi. Wah. Bapak narasumber atas pemaparan materi yang sangat komprehensif dan inspiratif. Sebelum itu ada penyerahan sertifikat oleh Bapak Kapolri Teknik Geomatika untuk narasumber dan ada di ini. Insyaallah, saya semangat sekali untuk mengisi waktu seperti ini. Ya. Eh. Mahasiswa antusias menyimak penjelasan tentang drone metrik 3 Enterprise dari Mas Bay, KJSB, Edo, Budiano, dan rekan. Ini sensor buat itu seru gitu ya.
daripada mengganggu. Sertifikasi otomatis kemarin itu ada yang harganya sampai 1,2. Wih, sama kayak gini. Jadi kan ada plus minusnya kan. Iya, iya. Oh berarti yang Ada lokal ini halus. pakai styrofoam juga dia harganya cuma dia nggak bisa cuma pakai ini kan cuman sensornya yang kalau mau buat jalur terbang cukup pakai ini. Kalau yang lokal harganya lebih murah tapi harus pakai laptop. Diamankan